ngelanjutin perjalanan dari part 1. Ini di hari kedua gue udah di Bali. Yang kemarin gue motoran dari Jakarta ke Bali. Sekarang full gue motoran di Balinya aja. Jadi di Bali ini kita bisa kemana aja nih kira-kira. Dan di perjalanan kali ini gue bakal start dari Denpasar. Setelah itu lanjut ke Pandawa. Perjalanan ke Pantai Pandawa ini ada yang menarik karena kita bisa ngelewatin tol lautnya Bali. Emang boleh motor masuk tol. Nah, Bali ini adalah salah satu dari 3 tol yang boleh dimasukin sama kendaraan bermotor atau roda 2. Jadi arah ke Pandawa kita bisa nikmatin gimana rasanya naik motor di dalam tol. Tentunya dengan view laut yang ajib banget. Dan gue saranin kalau mau ngelewatin tol ini lebih baik itu di sore hari karena kita bisa dapat view sunset. Kalau di siang itu panasnya lumayan terik ya. Don't close your wait until the night is over. I'll show you paradise, but hang on just a little longer. I will be yours, you will be mine. Let it unfold and let us intertwine. So don't close your eyes just yet. Setelah ngerasain experience motoran di tol, gue langsung aja ke arah Pantai Pandawa. Dan tiket masuk untuk di Pantai Pandawa itu sendiri nggak mahal ya, itu cuma 10.000 doang. Beda nih sama daerah-daerah lain yang kabarnya ada sampai 85.000 ya buat masuk ke wisatanya aja ya. Berapa cuman? Murah. Di Pantai Pandawa gue nggak banyak aktivitas karena gue cuma pengen nikmatin vibes motorannya aja. Jadi sesampainya di Pandawa gue cuma beli es kelapa dan ya muter-muter dikit di pinggiran pantainya. Dan gue nggak ada niatan buat berenang karena ini lumayan terik banget ya. Oh ya, setelah dari Pandawa ini kalian masih bisa buat mengunjungin spot-spot lain. Contohnya itu yang dekat dari Pandawa itu ada Pantai Tanah Barak. Cuman sayangnya waktu itu kesana Pantai Tanah Barak ini udah tutup, bukan tutup tapi lebih dibatasin aksesnya. Jadi yang pengen masuk ke Pantai Tanah Barak ini itu cuma pakai shuttle doang yang boleh. Jadi kalau bawa kendaraan pribadi itu nggak boleh. Taruhnya di Pantai Pandawa, abis itu naik shuttle ke Tanah Barak. Dan rencananya setelah dari sana, gue pengen langsung ke Uluwatu Temple buat ngeliatin dan nikmatin tari kecak dengan view sunset gitu. Ekspektasinya kayak gitu, cuma gue nggak tahu kalau ternyata nggak bisa pesan tiket itu di hari H. Jadi harus pesan tiket beberapa hari sebelumnya. Kalau misalkan pengen datangnya lusa, pesan tiketnya tuh harus hari ini. Jadi gue nggak kesampaian ke sana buat nikmatin tari kecak di Uluwatu. Dan ini bakal jadi pelajaran buat gue kalau misalkan nanti pengen ke Uluwatu buat nikmatin tari kecak, itu pesannya nggak bisa di hari H, harus di hari-hari sebelumnya.
Esoknya sekitar jam 6 pagi dari Denpasar, gue langsung ke arah Nusa Penida. Cuma untuk Nusa Penida sendiri, gue nggak bakal masukin ke sini karena itu nanti akan ada satu video khusus untuk Nusa Penida itu sendiri. Dan tiba-tiba gue udah ada di Kintamani. Jadi jalan-jalan yang udah gue lewatin tadi, gue rasa itu jalan yang bener-bener epic dan view-nya itu enak banget, vibes-nya enak banget buat dinikmatin. Nah, untuk nikmatin Kintamani sendiri itu kita nggak bisa seharian dari tempat yang sebelumnya ya. Gue saranin kalau misalkan kalian mau explore Kintamani ya kalian harus di hari yang terpisah karena nggak keburu. Dan jaraknya dari Denpasar ke Kintamani itu lumayan. So, gue udah nyampe di hotel. Nah, bagus dan view di sana itu langsung ke danau ya. Entah bisa main ke danaunya atau enggak. Yang jelas ini oke banget. Itu ada gunung. Di kiri gunung, di kanan gunung, di tengah-tengahnya danau Kintamani. Ya, pokoknya kiri kanan gunung. Mungkin ini Gunung Agung, tapi ini gue nggak tahu gunung apa. Dan pagi usahain kalau bisa itu cari sunrise, entah itu gue balik lagi ke atas atau kemana gitu buat nyari sunrise-nya. Tapi so far hotel lingkungannya oke. Kita coba check in dulu. Halo. Mau check in? Atas nama siapa? Rio. Rio Astino ya? Ya, benar. Pakai KTP nggak? Nggak perlu. Bisa ya? Oke. Ini check outnya 11.30. Iya. Itu ke danau bisa turun? Yang lain bisa dari sini. Dari sini turun ke bawah sampai ke pinggir danau. Di dermaga juga bisa Pak. Dermaganya di sini juga? Enggak, sebelah sana 700 meter dari sini. Oke. Kalau sunrise di mana ya? Naik gunung? Lagi misalkan itu. Enggak. Kalau mau lihat sunrise aja Kayak di gitu. atas deh. Di atas di yang itu yang ada kaca-kacanya tadi. Iya. Yang di pinggir jalan gede. Di situ. Oke.
Berarti sekitar sini nggak ada. Enggak. Nanti kalau pagi ini view-nya apa? Itu aja sih Pak. Oke. Ini kan nggak ikut breakfast ya Kak ya? Oh, include ya? Enggak. Oke. Kalau mau breakfast bisa ya 25.000 per orang. Oke. Terus kalau hari ini mau dinner kita buka sampai jam 9, tapi harus ordernya jam 8. Oke. Di kamar ada menunya. Enggak, di sini langsung ke restoran. Oke. Tapi kalau connecting wifi bisa bisa. Boleh bantu ditulis. Boleh. Keliling-keliling dulu lihat kamar. Oke sih konsepnya, kayak kontrakan rumah petak. Boleh di mana? Sini ya. Oh, oke. Makasih ya. Sebelum matahari mulai gelap, gue pengen keliling dulu buat nikmatin suasana pedesaan di Kintamani. Karena sayang banget kalau misalkan gue nggak manfaatin ini buat keliling dan nikmatin udara sejuknya. Itu ada nih orang lebong lah. Makan. Itu aja Kak ya? Iya, tadi apa tadi? Kopi susu sama pisang gula Bali. Oke. Atas nama siapa? Ini kena lu. Sama Rio. Ini terlarang lu dah. Itu jubruk ada dah. Tag ya, kopi Danu. Kopi titik Danu. Kopi titik Danu. Oke, siap. Instagramnya Ya. Oke. 33 totalnya. 33. Boleh. Mana lu? Jubruk kan sih. Abang itu. Bisa pakai keris ya? Bisa. Pakai keris aja. Ini Kak. Mas, kerasan dikit Mas. Ayo udah. Jangan percaya. Bisa nggak?
Oke, udah kemana Yang nih? tiga pos dari sini kok. Masih ya. Siap. Ini coba. Jadi gue pesen kopi Bali. Gue ada kopi Bali sih yang rasanya lebih kopi banget, lebih pahit banget. Coba gue nggak bisa terlalu pahit. Dan gue pesennya kopi susu sama pisang goreng gula Bali. Tuh khasnya di sini. Nih tempatnya oke banget, estetik. Pinggir pantai, pinggir danau Kintamani. Dan kiri gunung, kanan gunung. Di tengahnya nggak ada Pulau Jawa. Iya. Oke, nah kopi itu kopi danau pinggir pantai. Esoknya sekitar jam 4 pagi, gue udah siap untuk buru-buru naik ke atas ke tempat yang pertama tadi. Kita bakal nyari spot untuk nikmatin sunrise dan ngambil time lapse di sana. Dari bawah ke atas itu nggak terlalu jauh ya, paling cuma sekitar 20 menitan. Kita udah bisa langsung balik lagi ke atas. Setelah nyampe di atas, gue langsung aja prepare buat ngeluarin kamera untuk ngambil spot sunrise yang ya kita lihat aja nanti hasilnya kayak gimana. Emang alam itu bener-bener bisa nyembuhin ya. Jadi dari Kintamani tadi gue langsung aja arah ke pelabuhan karena gue harus buru-buru balik ke arah Jakarta. Cuma gue nggak bakal langsung ke Jakarta. Dari Kintamani ini gue langsung ke pelabuhan. Di perjalanan mungkin sekitar 5 jam. Jadi bisa nyebrang di siang harinya karena ini pagi sekitar jam 6 atau jam 7 kita dari spot sunrise tadi ke arah pelabuhan. Nyampe di pelabuhan kita akan langsung ke arah Pasuruan. Nah mungkin di Pasuruan ini nanti gue sama teman gue bakal misah karena teman gue langsung lurus ke arah Mojokerto, nginep di Mojokerto. Sementara gue bakal muter dikit atau kita bakal misah. Gue bakal ke arah Malang dan gue bakal ya paling mungkin explore Bromo sendirian. Jadi perjalanan di Bali mungkin emang epic banget. Oh ya, jangan lupa nanti setelah ini tungguin video gua yang khusus untuk di Nusa Penida.
salah ngasih ini. Dia ngasih tiket gue yang Tapang. Ntar kita di Gilimanuk. Nah terus tiket gue di dia. Dia selalu ngasih itu gue. Lu aman. Iya, sementara kita ke Gilimanuk apa? Tapi Surabaya itu ada tiket gua. Jadi gini. Cek apa dulu? Jadi tadi ada sedikit problem, ternyata teman gue nggak sengaja ngasih tiket yang salah. Tiket yang dikasih sama teman gue itu tiket dari Ketapang ke Gilimanuk. Sementara gue ada posisi Gilimanuk menuju ke Ketapang. Jadi tiket yang harusnya tiket gue pulang malah dikasih ke tiket yang gue berangkat. Dan sementara itu tiket gue ternyata ada di handphonenya teman gue. Jadi untung mbak yang satunya itu peka kalau misalkan tiket gue tuh ada di handphone teman gue. Ya udah, setelah itu kita langsung aja masuk ke kapal untuk melakukan penyeberangan ke arah Banyuwangi. Gak kerasa hanya sekitar 40 menitan kapal udah mau bersandar di pelabuhan Banyuwangi atau pelabuhan Ketapang. Dengan kondisi cuaca yang sangat terik karena di sini posisinya itu di sekitar jam 11 atau jam 12-an, gue dan teman gue akan melanjutin perjalanan menuju ke Pasuruan dari Banyuwangi. Dan ternyata perjalanan pulang gua kali ini diiringin dengan hujan deras. Gua ngerasa perjalanan di Bali ini emang benar-benar epic, dan gue justru nggak nyangka sama sekali kalau gue itu bisa ke Bali motoran dari Jakarta. Bener-bener nggak nyangka. Bahkan ketika baru nyampe di Bali sekitar 30 km jalan, baru langsung kayak ngeh dan teriak tiba-tiba, wow, ternyata gue udah nyampe di Bali.
gitu. Jadi gue bener-bener kayak di luar ekspektasi gue, dan orang-orang teman-teman gue sendiri bahkan bilang gue, lu gila bisa motoran sampai ke sana. Ya nggak tahu, gue juga nggak nyangka bisa nyampe di Bali dengan motoran gini. Jadi gue rasa perjalanan gue ini emang sangat-sangat berkesan buat gue, nambah pengalaman pribadi gue. Dan gue rasa ini bukan jadi perjalanan terakhir gue. Dan gue masih tetap kekeh pengen nyoba jalur-jalur atau jalan-jalan lain untuk motoran semampu gue. Dan dari dulu gue selalu nargetin kalau sebenarnya gue itu pengen banget ke Labuan Bajo. Dan untuk perjalanan kali ini mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga buat teman-teman yang kemarin udah banyak support channel dan video gue di sebelumnya. Makasih yang udah subscribe, yang udah share dan komen video-video gue. Dan jangan lupa untuk video yang terbaru ini juga mohon untuk teman-teman memberikan supportnya. Jangan lupa lagi untuk di subscribe untuk penonton baru, dan silakan ditunggu video-video berikutnya. Terima kasih.